Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang seiman dan seakidah, semoga kita selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kisah Nabi Idris dan hikmah keteladanannya. Nabi Idris adalah putra dari Yarid. Nabi Idris juga keturunan ke-6 dari Nabi Adam, dan keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Idris bermukim di Mesir. Di sana beliau berdakwah mengajarkan tauhid, mengajak umatnya beribadah serta memberi nasihat agar dapat selamat dari siksa di dunia dan akhirat. Nabi Idris hidup hingga usia 82 tahun. Nabi Idris dikenal sebagai seorang yang banyak mengingat Allah. Dia bekerja sebagai tukang jahit. Setiap kali menusukkan jarum ke kain yang akan dijahit, ia selalu menyebut Subhanallah. Pada zamannya, tidak ada seorang pun yang paling utama amalnya daripada dia. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Beliau juga orang yang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Idris dalam 2 ayat pada surat Maryam, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam, ayat 56 sampai ayat 57. Nabi Idris lahir di Babylon, wilayah antara 2 sungai. Sebagaimana dalam bahasa Suryani, Babil, artinya sungai, nama asli Nabi Idris alaihi salam, Nuh. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Syed. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab, darsyun, yang artinya pembelajaran, mengajarkan, wahyu Allah. Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris, yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Suatu ketika, Nabi Idris berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat, beliau meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Atas izin Allah, Nabi Idris alaihi salam diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris alaihi salam tidak ingin meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Berkat kesalehan serta kebaikannya, Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris dicabut dan mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Perjalanan dakwah Nabi Idris alaihi salam. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Pada saat itu, Nabi Idris alaihi salam sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan, namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seminggu Nabi Idris alaihi salam berdakwah 3 hari. Dan 4 harinya beliau beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun, di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris alaihi salam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir ke kota Memphis. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Mukjizat Nabi Idris alaihi salam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihi salam dengan kemampuan kepandaian di berbagai bidang ilmu. 1. Manusia pertama yang bisa baca dan tulis, Nabi Idris alaihi salam, adalah manusia pertama yang pandai dalam membaca dan menulis dengan kalam, pena. Beliau juga bisa menguasai berbagai bahasa. 2. Menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihi salam menguasai berbagai ilmu, seperti ilmu perbintangan, matematika, ilmu arsitektur, hingga ilmu alam. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain,
merancang, menggunting, hingga menjahit hingga menjadi pakaian. Pada saat itu, manusia menggunakan kulit hewan sebagai penutup auratnya. Hikmah dan teladan Nabi Idris alaihi salam. Ada banyak sikap dan hal teladan yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nabi Idris alaihi salam. 1. Punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Idris banyak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Allah juga menganugerahi Nabi Idris dengan kepandaian naik kuda serta cara beternak. Kedua, rendah hati. Nabi Idris alaihi salam tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan, kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran. Ketiga, gigih, berani, dan sabar. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat, agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. 4. Bertindak tegas. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris alaihi salam juga suka bertindak tegas. Terutama kepada orang kafir yang berbuat zolim. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang saleh, pandai, gigih, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kisah hidup Nabi Idris alaihi salam semasa hidupnya tadi bisa jadi teladan yang bisa kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.